Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kami memandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang sangat luar biasa, dan telah menjadikan kita, semoga menjadikan kita kelak menjadi hamba-hamba beliau, yang hamba-hamba Allah yang soleh. Karena dengan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, kita insya Allah kelak bisa termasuk min ahlil jannah. Salawat dan salam kami aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada hari ini untuk mengikuti salat Jumat kelak termaktub dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kendati demikian, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu di sini adalah sesuai dengan batas kemampuan kita, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, yaitu dengan segenap kemampuan yang kita miliki menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan, berusaha semaksimal mungkin ya, dengan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu hadis yang sering dijadikan sebagai argumentasi atau dalil untuk menganggap kelompok lain atau untuk menganggap orang yang beragama lain itu sebagai ancaman atau sebagai musuh kita. Tentu ini adalah pemahaman yang ingin saya kritisi dalam kesempatan kali ini. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah ila akhir hadis. Jadi dikatakan dalam hadis tersebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Sallallahu dari Muhammad, dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah atau sebagai utusan Allah. Terus dalam hadis dikatakan wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, sampai mereka itu mengerjakan salat dan membayar zakat. Kalau sudah demikian, maka insya Allah akan itu, maka dikatakan darah dan harta mereka itu menjadi terjaga. Ini hadis sering digunakan untuk sebagai justifikasi melihat kelompok yang lain adalah sebagai lawan, yang bukan umat Islam dianggap sebagai orang yang harus kita perangi. Tetapi sebenarnya hadis ini berbicara terkait dengan soal kaum musyrik di Mekah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa musyrik Mekah itu atau musyrikul Arab pada saat itu merupakan musuh daripada kaum muslimin. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat lain yang menyatakan umirtu an uqatilal musyrikin, aku diperintahkan untuk memerangi orang musyrik. Musyrik di dalam hal ini tentu sebagaimana sudah maklum adalah musyrikul Arab atau bisa juga musyrik Mekah. Jadi hadis ini berbicara terkait dengan soal memerangi orang-orang yang memusuhi kita, karena itu merupakan prinsip di dalam Islam, bahwa pada prinsipnya kita tidak boleh untuk memerangi orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun itu adalah non muslim, meskipun itu adalah bukan orang Islam. Itu adalah prinsip yang paling mendasar. Karena itu hadis yang sering dikumandangkan, yang sering kita dengar daripada para dai-dai, umirtu an uqatilan nas,
Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu seolah-olah kita harus memerangi orang yang bukan Islam. Padahal pemahamannya adalah kita berbicara, pemahamannya adalah kita itu memerangi orang-orang yang memerangi kita. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan nas di situ adalah orang-orang musyrik, di mana kita tahu yang dimaksud musyrik adalah musyrikul Arab, yang jelas-jelas pada saat itu adalah musuh umat Islam, karena mereka sudah mencanangkan bendera permusuhan kepada umat Islam. Maka di dalam konteks ini kita hanya bisa memerangi orang-orang yang nyata-nyata memusuhi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa lil hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amara wa tanhahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Warḍallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.